لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ada 10 peristiwa besar yang terjadi saat bulan suci Ramadan. Banyak peristiwa besar dan bermakna terjadi saat bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah bagi umat Islam. Beberapa di antaranya adalah turunnya Al-Quran, kemudian perang Badar, hingga wafatnya istri Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah. Yang pertama, nuzul Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, ditandai ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalam Allah turun pada 17 Ramadan 610 Masehi. Kemudian wafatnya Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Khadijah, wafat pada 10 Ramadan 619 Masehi. Kemudian wafatnya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Ruqayyah meninggal pada usia 22 tahun saat perang Badar pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Dia merupakan istri dari sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian penghancuran berhala. Setelah menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad SAW mengamanahkan Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Kemudian wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, khalifah pertama dari Bani Hashim yang juga menantu Rasulullah SAW, meninggal pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi dalam usia 63 tahun. Kemudian Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dialami Rasulullah SAW usai menyendiri dan mendapat wahyu pertama di Gua Hiro pada Ramadan 610 Masehi. Lailatul Qadar dikisahkan berlangsung pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian terjadinya perang Badar, terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Ini perang pertama yang dilakukan kaum muslim melawan kaum Quraisy di daerah bernama Badar. Perang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Kemudian pembebasan kota Mekah terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah saat Rasulullah SAW bersama pada sahabat dan 10.000 kaum muslim menaklukkan kota Mekah secara damai. Kemudian wafatnya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Fatimah Az-Zahra wafat dalam usia 28 tahun pada 3 Ramadan 11 Hijriah. Dia merupakan istri dari sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir wafatnya Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah, wafat di Madinah pada 17 Ramadan 58 Hijriah. Dia adalah putri dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang diberi istri Rasulullah SAW. Kemudian berikut ini penjelasan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar beserta tanda-tanda dan amalan yang dianjurkan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Intinya pada ayat ini memberikan pemahaman di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kebaikan pahala yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah di waktu Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Oleh karena itu, ada sunnah yakni pada 10 hari terakhir diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan iktikaf. Jauhi segala godaan dan larangan dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Kencangkan ikat pinggang, jauhkan tempat tidur, jauhkan berbagai godaan dunia untuk menyambut namanya Lailatul Qadar. Dalam berbagai riwayat telah dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar terjadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun tidak ada penjelasan lebih detail mengenai malam berapa Lailatul Qadar tersebut. Di antara beberapa ulama memberitahu sesuatu pendapat di gambaran sebagai berikut. Apabila awal Ramadan pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika awal Ramadan jatuh pada Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Kemudian jika awal puasa pada Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Apabila awal puasa jatuh Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Jika awal puasa adalah hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Syekh Abu Al-Hasan sejak balik hingga tua, ia selalu mengamalkan kaidah tersebut. Hal itu dilakukan agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Dalam penjelasan, tidak ada penjelasan tegas dari agama tentang indikator terjadinya Lailatul Qadar. Tetapi dalam berbagai riwayat dijelaskan ada tanda-tanda secara alamiah untuk malam Lailatul Qadar. Pada saat turun Lailatul Qadar, di pagi hari atau malam hari cuaca sangat tenang dan udaranya segar. Selain itu, di pagi hari sinar matahari cukup cerah dan tidak panas. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam terhadap malam Lailatul Qadar? Karena tadi yang disampaikan adalah sebuah pendapat, maka lebih baik karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Pasti itu qadar Allah, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan kepada kita 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyongsong Lailatul Qadar dengan memperbanyak iktikaf, berzikir dan istighfar. Dengan menyongsong Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah 10 kejadian besar di bulan Ramadan untuk umat muslim dan juga penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat.